Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramadan dengan NIM C1D1230039. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Yang pertama, ada pertanyaan mengenai analisislah situasi strategis PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, kemudian identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah kekuatan atau strengths. Pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang solusi perangkat lunak sektor keuangan. Produk utamanya yakni ada Funtrack, telah menjadi pemimpin pasar di kalangan bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Reputasi tinggi dalam keandalan produk, fitur komprehensif, dan layanan purna jual yang baik. Kemudian dia juga memiliki kas yang kuat dari profitabilitas Funtrack. Kelemahan atau weakness-nya di sini mereka ketergantungan tinggi pada suatu produk utama yakni Funtrack, kemudian memiliki keterbatasan diversifikasi yang membuat perusahaan rentan terhadap stagnasi sektor keuangan, kemudian resiko kejenuhan pasar perangkat lunak keuangan. Kemudian peluang atau opportunities-nya yakni potensi ekspansi ke sektor lain seperti retail, energi, dan keamanan cyber. Kemampuan mengembangkan platform analitik berbasis data yang dapat digunakan lintas industri, dan adanya tren peningkatan kebutuhan keamanan cyber di sektor keuangan dan lainnya. Ancamannya, pasar yang mulai melambat dan menunjukkan tanda kejenuhan. Kemudian persaingan yang semakin ketat dengan munculnya solusi baru yang lebih inovatif dan lebih murah. Resiko gagal adaptasi jika diversifikasi tidak tepat sasaran. Kemudian ada pertanyaan kedua, evaluasilah ketiga opsi strategi diversifikasi yang sedang dipertimbangkan oleh PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Jelaskan potensi keuntungan serta kerugian dari masing-masing opsi. Yang pertama ada diversifikasi terkait, yakni platform analitik data untuk sektor retail. Keuntungannya dapat memanfaatkan keahlian yang sudah dimiliki dalam pengolahan data. Pasar retail memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan lebih mudah untuk diintegrasikan karena terkait dengan kompetensi inti. Kerugiannya dibutuhkan waktu dan sumber daya untuk memahami karakter pasar retail, potensi hambatan integrasi dengan sistem retail yang beragam. Kemudian yang kedua ada diversifikasi tidak terkait. Investasi di energi terbarukan memiliki beberapa keuntungan, yakni pasar energi terbarukan sedang berkembang pesat dan mendukung tren keberlanjutan. Kemudian memiliki potensi keuntungan jangka panjang. Kerugiannya tidak memiliki pengalaman atau kompetensi inti dalam sektor energi dan memiliki resiko tinggi dan investasi besar yang mungkin mengganggu stabilitas keuangan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan produk baru untuk pasar yang sudah ada. Solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan. Keuntungan yang didapat tetap berada dalam industri inti dan pasar yang sudah dikenal, menjawab kebutuhan aktual pasar terkait keamanan data, dan memiliki beberapa kerugian juga. Yang pertama ada persaingan yang juga ketat di bidang keamanan cyber dan membutuhkan investasi teknologi baru serta talenta khusus dalam keamanan IT. Pertanyaan ketiga, berdasarkan analisis Anda, rekomendasi strategi diversifikasi mana yang sebaiknya dipilih oleh PT Tekno Abadi Jaya Mandiri? Berikan argumentasi yang kuat untuk mendukung rekomendasi Anda dengan mempertimbangkan sumber daya perusahaan, kompetensi inti, potensi pasar, serta resiko yang mungkin timbul. Rekomendasi strategi diversifikasi yang paling tepat menurut saya adalah opsi ketiga, yaitu pengembangan produk baru berupa solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan dengan beberapa alasan sesuai dengan kompetensi inti perusahaan di sektor keuangan dan perangkat lunak. Resiko lebih rendah dibandingkan masuk ke industri baru seperti energi, dapat memanfaatkan bisnis pelanggan yang sudah ada, dan ancaman keamanan data semakin meningkat sehingga pasar akan terus bertumbuh. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan langkah-langkah implementasi utama yang perlu dipertimbangkan oleh PT Tekno Abadi Jaya Mandiri jika mereka memutuskan untuk menjalankan strategi diversifikasi yang Anda rekomendasikan. Langkah-langkah implementasi strateginya, yang pertama, riset pasar yang mendalam. Gunanya untuk identifikasi kebutuhan keamanan cyber yang paling mendesak di kalangan klien keuangan. Kemudian mengembangkan produk, bangun
solusi keamanan cyber berbasis AI dan analitik data, kemudian kemitraan yang strategis, jalani kolaborasi serta jalin dengan perusahaan keamanan TI atau universitas. Kemudian pelatihan internal, tingkatkan kompetensi tim pengembang dan tim penjualan dalam keamanan cyber. Kemudian peluncuran bertahap mulai dari proyek percontohan dengan klien Funtrack yang sudah ada. Dan yang terakhir ada evaluasi dan skalabilitas menggunakan feedback untuk perbaikan dan persiapan ekspansi. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa saja potensi tantangan yang mungkin dihadapi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri dalam mengimplementasikan strategi diversifikasi yang dipilih, dan bagaimana perusahaan dapat mengatasi resiko-resiko tersebut? Strategi mitigasi resiko diversifikasi yang memiliki beberapa potensi tantangan yang bakal dihadapi. Yang pertama, resiko kegagalan produk. Melakukan prototype, testing, dan user feedback sebelum peluncuran penuh. Kemudian resiko kompetensi, rekrut atau latih SDM khusus dalam keamanan cyber. Kemudian risiko finansial, alokasikan anggaran secara bertahap dengan pengawasan yang ketat. Kemudian risiko pasar, bangun komunikasi intensif dengan pelanggan lama untuk meningkatkan adopsi produk baru. Kemudian yang terakhir ada risiko reputasi, pastikan keamanan dan keandalan produk diuji dengan standar tinggi sebelum digunakan oleh klien. Sekian, terima kasih.